Halo, kembali lagi di channel Skydive Indonesia. Nah, Tam, jadi teman-teman gue mulai banyak yang nanya. Itu terjun-terjun, ada yang model orang kepalanya di bawah, ada yang mulai modelnya telungkup, ada yang formasi udah mulai aneh-aneh nih pokoknya. Ya, kok banyak banget sih. Nah, emang ada jenis-jenis apa aja? Nah, dalam episode kita kali ini, kita akan menjelaskan tentang apa saja jenis-jenis dari skydiving. Betul banget, Di. Jadi skydive itu banyak banget jenis-jenisnya. Jadi sebelum mengembang payung, kita juga bisa melayang di udara terlebih dahulu. Pada saat melayang itu, kadang-kadang ada yang kepala di bawah atau segala macamnya. Nah, kali ini kita bahas nih, apa aja nih yang namanya skydiving. Contohnya satu, ada accuracy landing. Yang disebut dengan accuracy landing itu, biasanya orang terjun itu paling ya sekitar 4.000 kaki. Ya, 4.000 kaki itu sekitar 1 kilometeran lah. 1 kilometeran dari permukaan bumi ya. Kita loncat, terus kemudian kita mendarat, ada titik yang dimana kita harus menyentuh titik itu. Semakin kecil titiknya itu, kita semakin baik hasilnya. Dan lu tahu kan, kalau titiknya itu hanya perbedaannya berapa, Di? Titiknya itu cuma 2 cm, semakin dekat kita semakin 2 cm tuh kecil banget loh, apalagi dari ketinggian tinggi 2 cm itu gimana cara ngeliatnya. Nah, disitulah seninya dari accuracy landing. Kemudian ada canopy formation. Canopy formation itu begitu kita loncat dari ketinggian yang cukup tinggi, mungkin di atas 8.000 ke atas ya, 8.000 ke atas kita loncat, kemudian langsung ngembangin payung, terus kita ngait-ngaitin tuh antara payung sama payung. Ada yang dari samping, ada yang dari atas. Mungkin kalau teman-teman lihat di YouTube, itu ada yang bentuk piramida, ada yang bentuknya 17 ke atas. Oh, banyak lah. Intinya kita makin banyak dan semakin indah, penilaian juga semakin tinggi. Kemudian ada formation skydive. Formation skydive ini pada saat kita melaksanakan pelayangan di udara berbentuk formasi 4 orang atau bahkan bisa 8 orang. Bentuk formasi itu banyak banget, ada yang berbentuk, ada bermain lah kita kayak asik sendiri gitu tadi. Jadi semakin banyak kita membentuk formasi sambil melayang, semakin baik hasilnya, semakin tinggi nilainya. Nah, gitu. Itu formation skydive. Sedangkan ada lagi yang keempat, indoor skydiving. Ini paling banyak nih sekarang di Indonesia. Ada beberapa yang biasa dikenal dengan nama wind tunnel. Alatnya namanya wind tunnel. Jadi kita masuk ke dalam corong atau apa namanya? Tabung lebih tepatnya. Tabung kita masuk, kemudian kita melaksanakan pelayangan. Saat ini yang udah dibuka ada nih, buat komersil nih udah bisa nih, Di. Betul. Ini di Bali. Gua nggak sebutin tempatnya, tapi ada di Bali dan mudah-mudahan akan nyusul ada di Jakarta. Kira-kira di situ, ada lagi nggak tambahannya? Nah, selanjutnya tadi udah banyak yang dijelaskan oleh Tama, tapi gue akan nambahin beberapa kegiatan atau jenis-jenis dari skydiving lagi. Yang kelima itu ada skydiving free fly. Bebas. Ya, jadi ini kalau memang normalnya itu orang skydiving itu posisinya kan telungkup, jadi badan atau belly flying atau badannya di bawah. Tapi mulai yang berkembang sekarang itu ada jenis free fly. Mulai tadi yang teman-teman ngira ada kepalanya di bawah, ada yang kita ngadep ke atas, pokoknya macam-macam deh. Itu mulai pengembangan kekinian dari jenis olahraga skydiving. Mulai aneh-aneh lah ya. Mulai aneh-aneh. Nah, yang keenam ada juga nih yang mulai hits lah dan orang-orang mulai ngelihat. Kok itu bisa terbang punya sayap lagi apa gimana kayak di TV-TV kan biasanya kalau ada film-film tuh ada tuh yang terbang pakai sayap tuh. Itu kalau nggak salah ngadopsinya dari hewan tupai. Betul. Jadi ada namanya wingsuit atau suit atau pakaian sayap. Itu dia mengadopsi dari tupai yang bisa terbang dari satu pohon ke pohon lainnya. Diadopsi buat pakaian di manusia. Itu juga menjadi salah satu jenis skydiving. Jadi kita terjun dari pesawat pakai wingsuit, itu terbangnya atau jatuh bebasnya itu lebih lama dari skydiving normal. Dan lebih jauh ya, maju kita ya. Kalau skydiving normal mungkin dari 10 atau 12.000 feet itu bisa 50 detik. Kalau pakai wingsuit bisa sampai 2 menit dan bahkan bisa menjangkau daerah atau menjangkau tempat yang jauh sekali. Tempat yang jauh, jarak yang sangat jauh. Dan yang salah satu juga nih, yang salah satu favorit gua, yang ketujuh ada namanya big formation atau big wave formation atau formasi besar. Jadi kita bisa terjun bareng-bareng dengan 15, 20, 50 atau bahkan ratusan orang sekaligus. Ratusan ya? Iya, kita bikin formasi. Gue alhamdulillah punya kesempatan terjun kursus di Amerika. Kita bikin latihan formasi dari 15 sampai 60-an orang tahun. Tapi rekor dunia, mau tahu nggak? Kalau nggak salah Thailand, gue tahu. Betul. Tapi berapa jumlahnya sih? 400 orang sekaligus terjun dan berpegangan. Itu rekor dunia yang sampai sekarang belum terpecahkan. Berarti bisa dibilang big formation ini lebih arahnya ke fun ya? Rekreasi. Terjun rekreasi yang seperti dibahas di
episode sebelum-sebelumnya. Begitu. Keren ya, banyak ternyata yang kita nggak tahu di luar sana tentang terjun payung. So, tetap channel Skydive Indonesia. Subscribe, likes.